Materi yang pertama adalah pengertian PPN. PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Jadi yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah para pedagang atau penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir. Materi selanjutnya adalah subjek pajak. Subjek pajak yang pertama adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPN terutang pada saat subjek pajak. PKP melakukan penyerahan barang kena pajak. PKP melakukan penyerahan jasa kena pajak. PKP melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. PKP melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Yang terakhir adalah PKP melakukan jasa kena pajak. Yang kedua adalah bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap berutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP, yaitu bukan pengusaha kena pajak. PPN terutang pada saat subjek pajak. BKP melakukan impor barang kena pajak. BKP melakukan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak di luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang terakhir, BKP membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Baiklah, selanjutnya adalah dasar hukum PPN Indonesia. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984. Undang-undang ini mengalami 3 kali perubahan, yaitu perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Dan perubahan yang ketiga dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010. Dalam Undang-Undang HPP yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2021, terdapat peraturan baru yang diterapkan pada PPN. Peraturan baru diantaranya yaitu mengenai tarif PPN yang terdapat pada UU HPP Pasal 7 Tahun 2021, yang mana tarif PPN yaitu sebesar 11% yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen, sehingga muncullah istilah pengusaha kena pajak atau yang biasa disingkat dengan PKP. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Siapa yang bisa mengajukan sebagai PKP? Nah, tidak semua pemilik usaha atau pengusaha dapat menjadi PKP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang perubahan atas PMK Nomor 68/2010 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Pengusaha kecil adalah yang memiliki penerimaan atau penghasilan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar setahun.
Bagi pengusaha yang omset brutonya sudah melebihi 4,8 miliar setahun, wajib mengajukan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, bagaimana jika permohonan pengusaha untuk menjadi PKP ditolak? Penyebabnya bisa karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi semua persyaratan pengajuan PKP. Yang kedua, petugas ragu atas keabsahan dan kelayakan perusahaan. Yang ketiga, pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikecualikan atau bukan objek PPN. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hak pengusaha kena pajak atas PPN. Apabila seorang pengusaha sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka terdapat hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pengusaha kena pajak. Nah, berikut ini hak pengusaha kena pajak atas PPN. Pengusaha kena pajak dapat melakukan pengkreditan pajak masukan atau pembelian atas BKP atau JKP. Hak yang kedua, pengusaha kena pajak juga meminta restitusi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran atau penjualan dan berhak pula atas kompensasi kelebihan pajak. Setelah mengetahui hak pengusaha kena pajak, jika Anda merupakan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka Anda juga perlu mengetahui kewajiban apa saja yang ditanggung oleh pengusaha kena pajak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha kena pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak jika sudah memiliki omset mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun buku. Yang kedua, pengusaha kena pajak wajib memungut PPN dan PPNBM terutang. Yang ketiga, pengusaha kena pajak juga wajib menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hak pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang bisa dikreditkan. Selain itu, pengusaha kena pajak juga wajib menyetorkan PPNBM terutang. Selanjutnya, pengusaha kena pajak wajib melaporkan penghitungan pajak ke dalam SPT masa PPN. Dan pengusaha kena pajak juga wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Selain hak dan kewajiban, menjadi pengusaha kena pajak memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika menjadi pengusaha kena pajak, di antaranya yang pertama, yaitu bila wajib pajak menjadi pengusaha kena pajak, maka pengusaha akan dianggap telah memiliki sistem yang legal secara hukum karena tertib membayar pajak. Yang kedua, menjadi pengusaha kena pajak berarti pengusaha atau wajib pajak memiliki perusahaan yang cukup besar dan lebih dipercaya. Hal tersebut sangat berpengaruh saat ingin menjalin kerjasama dengan perusahaan lain yang juga tergolong besar. Selanjutnya, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga dapat melakukan transaksi jual beli dengan bendaharawan pemerintah. Yang perlu kita ketahui juga, yaitu jika wajib pajak sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka tugas penting yang harus dilakukan adalah disiplin dalam melaporkan faktur pajaknya. Hal tersebut karena pemerintah cukup tegas dalam membuat peraturan terkait pelaporan PPN. Dan jika Anda terlambat melaporkan faktur pajak atau bahkan sampai lupa membuatnya, maka pengusaha kena pajak akan dikenakan sanksi, mulai dari sanksi administrasi seperti denda hingga sanksi pidana. Materi selanjutnya yaitu pengusaha kecil. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK 03/2013 tanggal 20 Desember 2013, pengusaha kecil dalam PPN adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800 juta rupiah. Yang dimaksud dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto adalah jumlah keseluruhan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka kegiatan usahanya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN 1984, pengusaha kecil dikecualikan dari kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa pengusaha kecil tidak memiliki status pengusaha kena pajak.
Pengusaha kecil tersebut tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, yang artinya pengusaha kecil tersebut tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang terutang atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukannya. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak biasanya pengusaha yang mempunyai kegiatan usaha penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN, BUMN sebagai pemungut PPN, dan perusahaan swasta yang menghendaki adanya pajak masukan. Ada 3 contoh kasus yang berbeda terkait pengusaha kecil, yaitu contoh yang pertama, CV Arjuna Konstruksi bergerak di bidang jasa konstruksi dengan rencana digunakan sebagai rekanan pemerintah atau hanya bertransaksi dengan pemerintah. Maka pada saat pendaftaran sebagai wajib pajak sebaiknya sekaligus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Contoh yang kedua, Bapak Arya adalah seorang pengusaha toko kelontong. Apabila pada saat pendaftaran NPWP belum mengetahui apakah akan memiliki jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun buku, maka pada saat pendaftaran NPWP tidak perlu meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Contoh yang ketiga, PT Abadi Jaya Motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penjualan sepeda motor. PT Abadi Jaya Motor mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada tanggal 10 Januari 2018 dan belum mengajukan permohonan sebagai pengusaha kena pajak. Jumlah penjualan sepeda motor sampai dengan bulan Agustus 2019 mencapai 4,5 miliar. Atas penjualan sepeda motor tersebut tidak dikenakan PPN. Nah, jumlah penjualan sepeda motor sampai dengan bulan September 2019 mencapai 5,1 miliar. Karena penjualan sampai dengan bulan September 2019 telah melebihi 4,8 miliar, maka PT Abadi Jaya Motor pada bulan Oktober 2019 atau bulan berikutnya wajib mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak, dan sejak bulan Oktober 2019 wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas penjualan sepeda motor tersebut. Pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto lebih dari 4 miliar 800 juta rupiah, ataupun pengusaha kecil yang diperkenankan untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau pajak PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukannya. Ketentuan pencabutan pengukuhan PKP atas permohonan PKP dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang pertama, PKP orang pribadi yang telah meninggal dunia. Yang kedua, PKP telah dipusatkan tempat terutangnya PPN di tempat lain, PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya. Yang keempat, PKP yang jumlah peredaran usaha atau penerimaan brutonya untuk 1 tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto untuk pengusaha kecil dan tidak memiliki untuk menjadi PKP. Yang kelima, PKP selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif, non-efektif, dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. Yang keenam, PKP bentuk usaha tetap
yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia hasil sensus pajak nasional. Selain itu, pencabutan pengukuhan PKP juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 20/PJ/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak. Penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Prosedur pencabutan pengukuhan PKP yaitu dengan melampirkan dokumen yang diisyaratkan menunjukkan bahwa PKP sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PKP dan dapat dilakukan secara langsung melalui pos ataupun juga dapat melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir yang disampaikan kepada KPP_KP2KP layanan di luar kota sesuai wilayah kerja. Jangka waktu pencabutan pengukuhan PKP paling lama 6 bulan sejak tanggal permohonan wajib pajak diterima secara lengkap. Pencabutan pengukuhan PKP hanya berlaku untuk PPN atau pajak PPNBM dan tidak berarti menghilangkan kewajiban dalam membayar pajak lainnya seperti PPh, pajak final, dan sebagainya. Selanjutnya, pengusaha tertentu. Wajib pajak yang dimaksud sebagai orang pribadi pengusaha tertentu atau OOPT adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak. Pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Untuk tarif wajib pajak OOPT atau orang pribadi pengusaha tertentu dalam pasal 25 Undang-Undang PPh dan PMK nomor 215/PMK.03/2018, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu berhak mendapatkan skema pembayaran angsuran pajak penghasilan yaitu sebesar 0,75% dari omset bulanan. Sehingga wajib pajak hanya membayar sejumlah tarif pajak angsuran per bulannya dari masing-masing tempat usaha. Hal ini dilakukan oleh DJP agar wajib pajak OPPT lebih dimudahkan dalam pelaporan pajak, karena seringkali pengumpulan omset dalam setahun menyulitkan para wajib pajak tersebut. Selain itu, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang memiliki omset hingga 4,8 miliar setahun dipersilakan untuk memanfaatkan tarif pajak final sebesar 0,5% yang tertuang dalam PP 23/2018. Using Powtoon.